pagi bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini kami akan melaksanakan praktik coaching akademi. Saya Pentinawati Tumirsyanipar sebagai observer. Saya Rani Sofianti sebagai coach. Saya Eva Susanti sebagai coaching. Demikian perkenalan pada hari ini. Terima kasih. Pada pelaksanaan coaching hari ini, saya minta izin berada di sini untuk mengamati kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan. Baik, Bu. Assalamualaikum Eva, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu Rani, selamat pagi juga. Apa kabar Bu Eva? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu Rani apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik juga. Bu Eva kemarin sempat menyampaikan bahwa ada yang ingin didiskusikan. Nah, apa itu ya Bu? Iya Bu, begini Bu, saya kan sekarang mengajar kelas 5. Nah, salah satu murid saya itu ada yang belum bagus tentang toilet trainingnya. Jadi setiap belajar itu langsung pipis di celana, berak di celana, seperti itu Bu. Jadi murid-murid yang lain itu merasa terganggu dan proses pembelajaran juga terkendala karena sibuk mengurusi anak yang satu ini Bu. Oke, jadi ada salah seorang siswa Ibu yang masalah terkait toilet trainingnya masih belum bagus ya. Jadi kita kan ngobrol-ngobrol singkat nih Bu, kan waktunya cuma sebentar. Iya. Kira-kira tujuan dari pembicaraan kita ini apa ya Bu? Yang Ibu harapkan? Saya ingin di akhir pembicaraan ini nanti saya mendapatkan solusi ya Bu, gimana cara mengatasi murid saya yang belum mandiri ya tentang toilet trainingnya ini Bu. Oke. Lalu menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan siswa Ibu itu belum bisa bagus dalam masalah toilet trainingnya itu? Kalau menurut saya seperti ini Bu, karena di rumah juga orang tuanya kurang open ya Bu. Jadi orang tua tidak mengajarkan kalau mau pipis atau mau BAB itu ketahuan gitu. Jadi anaknya dibiarkan seperti itu saja, dan kalau keluar itu dipakaikan pampers. Walaupun salah satu murid ini itu saya bawa ke toilet dulu. Nah, saya suruh dulu pipis atau BAB, nanti setelah itu baru setelah 2 kali nanti baru akan dibawa ke toilet lagi setelah dalam pembelajaran seperti itu. Gitu ya. Selain itu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Hal lain yang ingin saya lakukan yaitu seperti menjelaskan kepada anak-anak bahwa menjaga kebersihan itu penting ya. Itu melalui gambar bahwa kalau kita mau BAB atau BAK itu harus ke toilet seperti itu. Apalagi karena mengingat umurnya sudah mulai besar gitu, sudah dewasa. Strategi yang Ibu sampaikan juga bagus ya. Nah, kira-kira nih rencana Ibu tuh kapan akan dilaksanakan? Kalau untuk penjelasan itu saya sudah mulai, tapi kalau untuk setiap kali 2 jam membawa ke toilet itu belum Bu. Rencana setelah kegiatan ini pas masuk pelajaran saya akan melaksanakan itu tersebut. Nah, berarti nanti setelah kira-kira minggu depan sudah dilaksanakan ya? Insya Allah. Oke, semangat ya Bu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya penasaran nih bagaimana hasilnya nanti ya. Oke Bu. Terima kasih ya Bu Eva atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu Rani, dan terima kasih juga. Baik, dari hasil coaching ini, dari hasil pengamatan saya, ya, kegiatan coachingnya sudah terlaksana dengan baik, sudah sesuai dengan rencana. Di situ sudah tampak alur tirtanya, ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada
rencana aksi, dan kemudian ada juga tanggung jawab komitmen dari coaching ya. Kemudian sesuai dengan yang tadi disampaikan, kompetensi yang ingin dikembangkan juga sudah tampak ya, ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Semoga ke depan semakin baik lagi proses coaching terhadap coaching yang Ibu Fenty dilaksanakan. Terima kasih Bu Fenty. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan proses coaching yang kedua, yaitu saya Eva Susanti sebagai pengamat, Saya Pembinawati Tumiaksyanapar sebagai coach. Saya Rani Sofianti sebagai coaching. Oke, selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Fenty, apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Bu Eva. Kabar saya baik, luar biasa. Terima kasih. Ya, menurut jadwal Ibu akan melaksanakan coaching ya terhadap coaching Ibu hari ini. Apakah sudah dihubungi coaching Ibu? Sudah saya hubungi dan mungkin sebentar lagi akan rekan Ibu. Baik. Nah, untuk kegiatan coaching, persiapan apa yang sudah Ibu Fenty lakukan? Persiapannya dengan alur filter ya, tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching. Baik, berarti ada empat alur yang akan kita laksanakan di sana. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Fenty kembangkan dalam pelaksanaan coaching? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Dari ketiga kompetensi itu yang pengen Ibu kembangkan apa? Yang pengen saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya, sehingga dapat menggali solusi dari coaching, dari permasalahan yang dihadapi, coachingnya dapat menemukan. Berarti itu indikatornya ya, indikator dari pencapaian yang akan dilaksanakan hari ini. Baik, mungkin itu saja dari praobservasi kita. Selamat melaksanakan proses coaching, dan saya mohon izin ya Ibu Fenty untuk berada di sini untuk mengamati kegiatan coaching kali ini. Oke, baik Ibu, silakan. Selamat pagi Bu Rani. Pagi Bu Fenty. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Fenty gimana kabarnya? Baik juga. Oke, baik Ibu. Kemarin Ibu ada sampaikan kepada saya ingin bertemu, katanya ada yang ingin dibicarakan. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan? Atau siswa yang kurang antusias pada pelajaran matematika itu ada berapa orang itu? Orang ya Bu. Mungkin sekitar 10 sampai 15 orang nih Bu kayaknya. 10 sampai 15 orang. Berapa orang dalam satu kelas? Di kelas saya kebetulan ada 31 siswa. Berarti kurang lebih hampir 50% anak yang kurang antusias dalam pembelajaran matematika. Sekitar 40 sampai 50%. Apa di setiap materi semua anak kurang antusias itu? Tergantung materinya Bu. Apalagi kalau materinya sudah yang terkait dengan bernalar kritis, soal cerita, itu yang banyak yang memang kurang antusiasnya, sekitar itu tadi 10 sampai 15 orang itu. Baik, kalau diklasifikasikan ya, level anak yang kurang antusias pada pelajaran matematika itu dari 1 sampai 10 di posisi berapa kira-kira? Kira-kira itu
di posisi 5. Di posisi 5 ya. Lima. Kenapa Ibu mengatakan di posisi 5? Karena memang ketika belajar matematika itu mereka memang kurang aktif begitu, bisa terlibat dalam pembelajaran saya di kelas, beda dengan pembelajaran lain. Apa yang menyebabkan anak-anak kurang antusias Ibu terhadap pelajaran matematika yang Ibu ajarkan? Nah, belajar matematika menurut saya ini ya Bu, selama saya mengajar matematika di kelas, saya merasa anak-anak saya itu merasa pembelajaran matematika ini membosankan. Kemudian pembelajaran yang saya ajarkan juga untuk matematika ini banyak hitung-hitungannya ya Bu ya. Jadi terutama bagi siswa yang memang perkaliannya saja belum maksimal mereka menghafal begitu. Oke. Apa yang sudah Ibu lakukan agar anak-anak perkaliannya menjadi lebih baik? Yang untuk perkalian yang sudah saya lakukan itu saya memang menugaskan setiap anak untuk menghafal perkalian di rumah. Nah, sebelum belajar matematika masuk ke materi pelajaran baru, biasanya kami sama-sama ini menghafal perkalian dulu. Yang sudah Ibu lakukan agar anak-anak perkaliannya menjadi lebih baik? Yang untuk perkalian yang sudah saya lakukan itu saya memang menugaskan setiap anak untuk menghafal perkalian di rumah. Nah, sebelum belajar matematika masuk ke materi pelajaran baru, biasanya kami sama-sama ini menghafal perkalian dulu. Untuk matematika 1 sampai 10 kan tidak dalam setiap belajar matematika. Apakah setelah dilakukan setiap pertemuan ada kemajuan terhadap perkalian anak-anak di kelas? Ya, alhamdulillah ada kemajuan seperti itu Bu. Ternyata memang harus dilakukan secara rutin dan berulang baru mereka ada perkembangan perkalian hafalan matematika mereka itu jadi lebih bagus. Oke. Tadi anak kurang antusias, kemudian Ibu apakan dengan perkalian? Selain dari mengajarkan perkalian secara terjadwal, secara rutin, apa upaya yang sudah Ibu lakukan agar anak-anak antusias dalam pelajaran matematika? Ini upaya yang sudah, apa yang akan saya Yang akan. Oke, yang akan saya lakukan. Apa ya Bu ya? Mungkin ya, saya akan menggunakan S-Breaking dari dalam pembelajaran matematika ya. Kemudian bisa juga saya menggunakan game. Jadi pembelajaran matematika itu saya buat dalam bentuk game supaya lebih semangat anak belajar matematika. Sehingga pembelajaran matematika itu kan tidak monoton seperti itu kan. Jadi lebih menarik dan jadi mereka lebih terlibat aktif aja dengan belajar matematika itu. Oke. Selain itu ada alternatif lain yang ingin dilakukan supaya anak antusias dalam pembelajaran? Saya bisa juga menggunakan sumber belajar yang beragam. Sumber belajar itu bisa saya ambil mungkin dari YouTube ya, atau membuat video pembelajaran saya tonton sendiri, atau juga bisa dengan menggunakan media lain, yaitu gambar atau kartu atau yang lainnya, sehingga tidak terfokus hanya pada buku teks saja. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu bisa mulai melaksanakan yang Ibu sampaikan tadi? Sebelumnya kan saya kemungkinan besok saya sudah merancang pembelajarannya dulu. Apa media yang saya pakai, kemudian sumber belajarnya apa, media yang saya pakai, kemudian sumber belajarnya apa. Nanti kemungkinan untuk di minggu depan pelaksanaannya sudah saya lakukan sesuai ketika jadwal pelajaran matematika. Berarti mulai minggu depan sudah Ibu terapkan dalam kelas Ya, dalam waktu dekat insya Allah. Baik. Semoga pada saat Ibu sudah melaksanakannya kita bisa bertemu lagi untuk berbincang-bincang. Saya ingin mendengarkan apakah solusi yang sudah Ibu
lakukan itu memang bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pertemuan hari ini? Baik sih Bu. Kalau perasaan saya sudah merasa lega ya Bu ya. Sudah merasa lega, sudah diskusi dengan Bu Fenty sehingga saya mendapatkan ide dan solusi dari permasalahan saya hadapi. Kemudian terima kasih ya Bu Fenty ya karena sudah bersedia berdiskusi dengan saya mendengarkan keluh kesah saya. Oke, sama-sama Ibu Rani. Semoga pembelajaran di kelas pelajaran matematika anak-anak menjadi aktif dan antusias. Oke, ya. Oke, baik. Baik ya, pelaksanaan coaching pada hari ini menurut pengamatan saya itu sudah bagus, sudah sesuai dengan rencana, di mana tadi persiapannya dengan Alur Tirta itu sudah terlihat jelas ya, di mana tujuannya, di mana identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab dari si coach ya. Itu si coach sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Baik Ibu Fenty ya. Menurut Bu Fenty gimana indikator yang dikembangkan, apa sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai Ibu, karena coach sudah dapat menemukan masalah, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, sehingga mudah-mudahan masalahnya bisa teratasi. Nah, mungkin untuk kegiatan coaching hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga untuk kedepannya pelaksanaan coachingnya lebih meningkat dan lebih bagus lagi dan kita dapat mengembangkan kompetensi yang ada. Baik, terima kasih Ibu Eva atas umpan balik atas masukannya. Semoga saya bisa meningkatkan kompetensi coaching saya untuk kedepannya. Sama-sama Ibu Fenty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kami akan mempraktekkan teknik coaching dengan alur tirta yang ketiga bersama saya, Rani Sofianti sebagai pengamat, lalu ada Eva Susanti sebagai coach, Dan saya sendiri Fenty Nawati Tumiarsanipar sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Eva, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu Rani. Bagaimana kabar Ibu Eva hari ini? Alhamdulillah baik. Saya mendengar Ibu Eva nanti akan melakukan coaching dengan salah satu rekan Ibu. Apakah benar seperti itu Bu? Ya, benar Bu. Apakah coachingnya sudah dihubungi? Sudah Bu. Nah, sebelum proses coachingnya dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu. Bu Eva, untuk persiapan pelaksanaan coaching kali ini, apa yang sudah Ibu Eva persiapkan? Untuk pelaksanaan coaching nanti, saya akan menggunakan alur tirtamu yang mana di situ ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Lalu kira-kira nih kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan nantinya? Untuk pelaksanaan coaching ini saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan berbobot. Indikator pencapaian apa yang Ibu inginkan nantinya dalam proses coaching nanti? Dan saya menginginkan nanti coach saya itu bisa mengungkapkan masalah yang ada di kelas juga dan juga bisa mencari solusi dan mendapatkan ide-ide baru untuk pemecahan masalah tersebut. Baik, kalau begitu selamat melaksanakan proses coachingnya ya. Saya mohon izin untuk mengamati proses coaching kali ini. Semoga sesuai dengan harapan kita. Baik, silakan Bu Eva. Baik, selamat pagi Ibu Fenty. Selamat pagi Bu Eva. Ibu Fenty, apa kabar pagi ini? Baik Bu. Kemarin kita sempat
bertemu sebentar dan Ibu menyampaikan bahwa Ibu ingin berdiskusi ya dengan saya. Kebetulan hari ini kita sudah bertemu. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan? Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ya, dari kemarin sebenarnya saya memang ingin curhat atau ingin diskusi dengan Ibu tentang permasalahan saya di kelas, tentang anak yang sering tertidur pada saat belajar di kelas. Jadi saya tangkap permasalahannya itu anak yang sering tidur ya di kelas. Nah, dari jumlah anak yang di kelas Ibu Fenty itu berapa orang yang perilakunya seperti itu? Hanya satu orang. Hanya satu orang ya. Itu pada semua pelajaran apa pada pelajaran tertentu saja, Bu? Kalau anak yang satu ini ya, pada pelajaran saya dan pada pelajaran yang lain ternyata sama. Saya tanya kepada guru-guru bidang studi yang lain, anak tersebut sama perilakunya. Jadi sering mengantuk dan menguap, kadang kepalanya diletakkan di meja seperti itu. Dan apa Ibu Fenty sudah mencari penyebab kenapa anak ini sampai tertidur di kelas seperti itu? Anak tersebut sering yang menyebabkan anak itu tidur di kelas. Anak tersebut sering bermain game sampai tengah malam. Jadi saya sudah ke orang tuanya juga, sudah pernah panggil orang tuanya supaya anak ini dikontrol lah jam tidurnya, jadi tidak terganggu pada saat proses belajar. Tapi hal tersebut masih tetap berlangsung. Jadi anak ini tetap pada saat belajar menguap, kemudian dia juga tertidur seperti itu. Oke. Berarti Ibu Fenty sudah menghubungi orang tuanya, namun tidak ada perubahan dari perilaku si anak. Nah, selain dari menghubungi orang tua, apa yang sudah Ibu Fenty lakukan? Usaha apa supaya bisa mengatasi masalah ini? Usaha yang sudah saya lakukan selain menasihati anak tersebut, mengatakan bahwa tidur malam itu tidak baik untuk kesehatan. Kemudian pada saat anak tertidur, saya sering juga suruh anak tersebut untuk cuci muka supaya lebih segar. Tapi hal tersebut hanya berlangsung sebentar karena begitu sudah mengantuk lagi seperti itu. Nah, dari tadi diskusi kita itu kan baru orang tua dan bersama Ibu Fenty ya. Nah, apa ada usaha dari sekolah? Apa sudah sampai ke kepala sekolah masalah seperti ini? Kalau ke kepala sekolah belum, ya, karena saya berusaha untuk mencari solusi dulu supaya anak ini tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya ingin berupaya gitu. Nah, selain Ibu Fenty sendiri melaksanakan usaha tersebut, apa ada kolaborasi dengan rekan sejawat yang lain seperti guru BK atau bagaimana? Saya ada kolaborasi dengan guru-guru bidang studi, ya. Tapi mereka juga masih kewalahan dengan perilaku anak ini. Mungkin yang harus diapakan juga ke pembelajaran ya. Pembelajaran mungkin membosankan bagi anak sehingga dia bisa mengantuk. Kalau pembelajaran yang menyenangkan, saya rasa mungkin anak tidak akan mengantuk. Jadi usaha Ibu Fenty ke depannya apa? Usaha saya mungkin ke depannya saya akan membuat atau menyajikan pembelajaran yang menarik ya, berupa permainan atau game-game, video yang menyenangkan sehingga anak tersebut kalau ngantuk mungkin langsung cerah lagi karena pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dia bisa aktif seperti itu. Nah, selain dari rencana pembelajaran yang menyenangkan, ada rencana lain? Mungkin yang ingin saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Jadi
melihat kesiapan siswa, kemudian melihat minat dan gaya belajar anak, sehingga dengan kita mengobservasi kesiapan kemampuan anak dalam belajar, kita bisa, oh ini anak ini ternyata yang dibutuhkan seperti ini, ternyata dia kinestetik seperti itu. Baik, berarti begitu banyak ya rencana-rencana yang akan Ibu Fenty lakukan ya untuk mengatasi permasalahan anak yang ada di kelas. Nah, dari semua rencana itu, kapan Ibu akan melakukannya? Mungkin dalam waktu dekat ini ya, saya akan mulai merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, mulai memetakan kemampuan belajar anak. Mudah-mudahan dalam minggu depan saya sudah mulai bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, sehingga anak-anak anak yang tadinya kurang yang mengantuk itu jadinya tidak mengantuk. Baik, kita coba usaha seperti itu dulu. Semoga ada kemajuan ya untuk permasalahan seperti ini. Juga untuk kedepannya, saya juga ingin kita mengobrol lagi seperti apa sih hasil dari rencana yang sudah Ibu Fenty lakukan. Dan sebelum kita akhiri, Ibu juga mau menanya bagaimana perasaan Ibu Fenty setelah kita bercerita panjang lebar seperti ini? Perasaan saya sangat lega ya, karena beban yang selama ini saya rasakan itu agak terangkat ya, lepas dengan bercerita kepada Ibu Eva. Jadi saya juga bisa menemukan solusi dari masalah yang saya. Terima kasih Bu Eva. Ya, baik, sama-sama Ibu Fenty. Saya berharap laksanakan dulu apa yang sudah direncanakan, semoga kedepannya lebih baik lagi. Saya akhiri ya kegiatan kita ini ya. Baik, terima kasih sudah mengganggu. Sama-sama bersama Ibu Fenty. Setelah saya mengamati tadi proses coaching yang Ibu Eva lakukan kepada Ibu Fenty, nah tadi terlihat sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah kegiatannya sudah dilakukan juga sudah bagus, sudah nampak tadi alur Tirtanya seperti ada tujuannya, kemudian ada identifikasi, lalu ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Fenty sebagai coaching, kemudian ada juga tanggung jawab dari coachingnya. Nah, lalu Bu Eva, apakah indikator yang akan dikembangkan seperti Ibu sampaikan sudah tercapai? Saya sudah Ibu ya, kenapa demikian? Karena coach sudah berusaha untuk mengungkapkan semua permasalahan, dan juga di sini coach juga bisa menampilkan atau menemukan ide-ide baru untuk pembahasan masalah yang beliau hadapi. Oke. Dari proses coaching tadi pun sudah terlihat ya potensi coaching yang Ibu Eva lakukan sebagai coach, sudah kehadiran penuhnya, kemudian sudah mendengarkan aktif dari coachingnya, juga sudah mengajukan pertanyaan bobot, sehingga coachingnya menemukan ide baru untuk mengatasi dari masalah coaching tersebut. Baik Ibu Eva, terima kasih ya atas hari ini karena sudah mengizinkan saya untuk mengamati proses coaching kali ini. Baik Bu, terima kasih juga atas masukannya dan arahan dari Ibu.